Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahmi Yudiasih. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan atau berbagi tentang pengawet dan juga penyalahgunaannya. Nah, ini saya buat untuk memenuhi tugas kimia industri bahan pangan. Yang pertama ada pengertian pengawet ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pengawet merupakan senyawa yang mampu menghambat proses pembusukan. Nah, tentu tujuan dari proses pengawetan ini agar bahan pangan tersebut bisa awet atau tahan lama ya. Selanjutnya ada jenis pengawet. Jenis pengawet ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pengawet alami, dimana biasanya bisa kita temukan di alam ya. Contohnya ada tadi bawang putih, garam, cengkeh, kayu manis, dan lain sebagainya. Sedangkan ada pengawet buatan atau sintesis. Biasanya pengawet ini memerlukan proses kimia untuk untuk jadi proses sebagai bahan pengawet ya. Contohnya ada natrium, benzoat, nitrat, nitrit, dan lain sebagainya. Tentu dalam penggunaan pengawet ini ada batas penggunaan. Nah, untuk yang pengawet alami sendiri relatif lebih aman. Namun dalam beberapa keadaan, contohnya konsumen tersebut menderita diabetes, tentu dia tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula. Nah, seperti itu ya, ataupun dalam kondisi-kondisi kesehatan konsumen yang lain. Selanjutnya ini ada batas pemakaian pengawet untuk bahan pengawet sintesis atau buatan. Nah, ini ada dalam Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pengawet. Nah, ini ada contohnya ini. Nah, ini ada asam sorbat ya. Asam sorbat ini batas maksimumnya ini dalam kategori pangan susu dan buttermilk itu 1000 mg per kilo. Nah, selanjutnya ada penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan pengawet yang belakangan ini sering kita temui itu adalah penggunaan bahan formalin. Nah, contohnya ini ada tahu, mie basah, ayam potong, ikan basah, dan juga masih banyak makanan lain yang mengandung formalin. Nah, biasanya ini ada beberapa contoh fisik ya. Tahu itu biasanya lebih bagus, kenyal, teksturnya kenyal ya, dan juga tidak mudah hancur. Bisa kita tes dengan cara melemparkannya dari ketinggian setengah atau 1 meter. Jika dia mudah hancur, dia tidak mengandung formalin. Ada mie basah, ayam potong, ikan. Nah, ikan ini bisa kita lihat dari insang. Nah, ikan yang segar itu biasanya insangnya itu warnanya itu merah segar. Sedangkan yang mengandung formalin itu biasanya merahnya itu merah tua atau pucat ya. Nah, akibat dari mengonsumsi formalin ini ada efek akutnya ya. Ada seperti iritasi, muntah, rasa terbakar, sakit perut, pusing. Biasanya ini langsung terlihat ya yang akut nih. Dan kronik ini biasanya membutuhkan waktu, seperti gangguan pada hati, ginjal, lalu kanker, sistem saraf pusat, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kegunaan formalin ini yang seharusnya itu tidak untuk pengawet bahan makanan ya. Nah, tapi di sini bisa kita lihat ada beberapa contohnya untuk pembunuh kuman, sebagai pembersih ya, untuk di pembersih lantai biasanya. Pembasmi lalat, terus bahan pembuat sutra buatan, zat pewarna, untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas ya, ini untuk fotografi ya. Untuk bahan pembuatan pupuk dalam urea, bahan pembuatan parfum, pengawet kosmetika seperti pengeras kuku, pencegah korosi, bahan untuk insulasi busa, perekat kayu. Nah, ini untuk cairan pengawet mayat. Sehingga jika kita lihat dari fungsinya, sebenarnya pengawet formalin ini tidak cocok dan sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Nah, jadi kita sebagai konsumen itu harus bisa lebih cerdas dalam memilih bahan pangan, baik itu kita beli di online, pasar, ataupun yang lainnya. Nah, kita harus bisa lebih cerdas. Kita tidak bisa teriming-iming dengan harga murah, tapi kita harus melihat kualitas dari bahan pangan tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.